Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Ivan Pradita. Di video kali ini saya akan membuat satu vlog yang pasti bermanfaat ya. Bagaimana sih kita bisa bicara lancar di depan kamera. Nah, itu akan menjadi satu pembahasan kita di video ini yang membantu untuk kalian semua yang akan mungkin jadi vlogger atau mungkin YouTuber. Karena banyak dari teman-teman saya yang bilang ke saya atau mungkin tanya ke saya bagaimana sih trik-trik untuk bisa mengatasi rasa kurang pede atau percaya diri ketika kita bisa bicara di depan kamera. Nah, ada beberapa poin yang sudah saya catat di sini, ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang menurut saya ini adalah pengalaman saya ketika saya berlatih bisa bicara di depan kamera. Oh ya, perlu kita tahu, sebenarnya bicara yang paling susah itu adalah ketika kita bisa bicara di depan umum secara langsung atau mungkin di depan audiens, karena itu akan lebih bisa dikoreksi sama orang langsung ketimbang kita bicara di depan kamera yang masih bisa kita koreksi sendiri. Kalaupun memang tidak sesuai, kita bisa hapus atau mungkin kita bisa edit seperti itu. Nah, saya di sini akan membahas dalam cakupan kita bicara di depan kamera. Ada 6 pokok pembahasan yang di sini saya akan bahas. Yang pertama adalah kita bercermin, berlatih di depan cermin. Di sini saya tulis berlatih di depan cermin adalah dengan kita bicara di depan cermin itu akan lebih mengoreksi diri kita dari mulai tubuh kita atau mungkin cara kita bicara atau mungkin tatapan mata kita itu akan terlihat. Dan kalaupun itu akan menurut kalian kurang pas, itu juga akan ketahuan dan akan langsung dilakukan evaluasi atau mungkin perbaikan. Nah, itu. Dan yang kedua adalah membuat perencanaan yang matang. Perencanaan di sini adalah perencanaan yang sistematis ya, dalam arti kalau memang kalian ingin menyampaikan satu topik atau mungkin pembahasan, ya kalian harus bisa sesuaikan dulu dengan apa yang bakal kalian bawakan nantinya. Kalau misalkan konten, misalkan vlognya itu tentang makanan atau kuliner, ya kalian harus bisa menyusun skrip itu dalam bentuk skrip yang tentang makanan juga, atau mungkin makanan apa yang di situ, misalkan makanan khas Bandung atau mungkin khas Jogja, ya di situ yang kalian bikin skripnya adalah makanan tentang kota tersebut. Dan itu kan banyak sekali kan. Nah, di situ jangan sampai kalian membahas satu makanan yang tidak termasuk dalam judul atau mungkin topik pembahasan kalian. Itu akan membuat lucu video kalian atau mungkin membuat tanggapan yang negatif dari orang-orang yang menonton video kalian. Dan biasanya yang saya lakukan di sini adalah menyusun. Saya menulis dalam satu kertas. Saya mempersiapkan itu, misalkan poin pertama yang harus saya sampaikan itu apa. Misalkan judul, nanti pembukaannya seperti apa. Itu akan saya catat poin-poinnya. Tidak semua yang saya catat. Kalaupun memang kalian masih merasa kurang percaya diri dalam menyampaikan, kalian bisa menulis naskah di situ. Kalian bisa menggunakan naskah itu saat kalian berbicara di depan kamera. Tapi ingat, jangan semata-mata kalian itu terus melihat naskah tersebut saat kalian berada di depan kamera, karena itu akan membuat kalian itu monoton dan akan membuat terkesan itu membosankan untuk penonton yang menonton kalian seperti itu. Jadi kalian harus bisa mempersiapkan secara sistematis rangkaian kata atau mungkin kalimat bahasa yang bakal kalian sampaikan ya. Dan poin ketiga yang saya catat di sini adalah gunakan bahasa sehari-hari kalian. Ya, gunakan bahasa di sini karena kita kan audiens ini kan dalam kamera, konteks kamera itu luas sebenarnya. Jadi kita nggak bisa membatasi mereka hanya dalam kalangan ini dan kalangan ini, karena itu semua orang bisa menonton video kita. Gunakan bahasa yang umum atau mungkin bahasa keseharian yang umum diketahui sama orang. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang asing atau mungkin bahasa yang kurang dipahami sama orang-orang. Nah, mungkin kita bisa menggunakan bahasa Indonesia karena kebanyakan dengan bahasa Indonesia kita semua tahu seperti itu. Nah, dengan seperti itu kalian akan lebih bisa menyampaikan dengan enjoy secara natural. Jadi tidak terkesan itu kalian dibikin-bikin seperti itu. Nah, yang keempat adalah melatih intonasi atau mungkin body language ya. Di sini saya yang keempat adalah melatih intonasi suara dan body language. Intonasi suara ini sangat penting sekali.
Karena ketika kita menyampaikan satu pendapat atau mungkin argumentasi atau pembahasan terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat, itu akan menjadi dampak yang buruk dalam konten kita atau mungkin vlog kita. Jadi santai aja ketika kita menyampaikan, jangan terkesan itu kita terlalu cepat atau lambat, itu akan lebih membosankan. Gunakan sedikit gerakan atau body language sesuai dengan apa yang kalian bicarakan. Jangan terlalu banyak gerak ya, karena juga itu akan justru membuat orang itu terasa ilfil ketika melihat video kalian. Pusing juga mungkin, iya, karena mungkin dari pengalaman saya seperti itu. Kalau misalnya saya terlalu melihat orang dalam vlognya itu terlalu banyak gerak, saya akan jenuh ketika melihat mereka. Nah, intonasi di sini jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Karena ketika kita harus terlalu lambat, ya risikonya orang itu akan ngantuk begini. Kalau terlalu cepat juga akan susah untuk dipahami. Jadi gunakan bahasa yang atau intonasi suara yang biasa saja, cuman ada naik nada turun, nada tingginya itu harus ada. Jadi harus bisa berkreasi. Untuk pembahasan yang kelima adalah lakukan pemanasan. Pemanasan di sini adalah kita bisa melatih dalam gerak wajah kita atau mungkin dalam gerak bibir kita saat kita melakukan percakapan atau mungkin menyampaikan pendapat ya. Artikulasi dalam vokal huruf itu harus a, i, u, e, o nya itu harus jelas. Jadi apa yang kita sampaikan itu juga akan menjadi satu manfaat atau mungkin mereka memahami apa yang kita sampaikan. Nah, itu juga bisa. Pemanasannya itu banyak banget ya. Jadi saat kalian bisa melatih wajah atau mengekspresikan sesuatu, itu juga akan menjadi nilai positif, nilai tambah untuk kalian. Jadi orang yang menonton video kalian juga nggak bosan. Nah, untuk pembahasan terakhir di sini adalah konsisten berlatih. Selain dari 5 poin di atas yang sudah kita bahas, yang paling penting juga nggak kalah penting itu adalah konsisten dalam berlatih. Kita bisa berlatih dalam kita melakukan vlog, kita bisa melakukannya sendiri atau mungkin bersama teman kita. Kalau memang kita belum terlalu pede dengan teman, kita bisa melakukan biasa dulu sama HP kita yang kita punya HP. Kalian punya pastilah HP lah. Kalian lakukan vlog sesuai apa yang pengen kalian sampaikan aja, nggak usah malu. Nah, di situ kan kalian setelah selesai membuat video itu kan juga akan tahu mana sih yang salah atau mungkin mana yang keliru, itu juga akan terasa, akan terlihat oleh kalian. Lakukan evaluasi setelah kalian mengoreksi, mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam mungkin pengucapan atau mungkin terlalu banyak bahasa yang bertele-tele ketika kalian membahas satu topik. Itu juga akan terlihat. Kalian gunakan aja yang simple aja, maksudnya dalam di sini adalah konteksnya itu lebih diperpadat lagi, jadi nggak terlalu bertele-tele penjelasannya. Nah, itu dengan latihan terus kalian juga akan merasakan tahap latihan kalian sudah sampai mana. Kalaupun sudah maksimal, sudah bisa untuk dipublikasikan, ya selamat, kalian sudah berhasil. Dan sebenarnya itu nggak susah-susah banget sih. Karena saat saya berlatih nge-vlog dulu, saya belajar YouTube itu sebenarnya baru-baru ini loh. Ya, jadi saat saya bisa melihat diri saya sendiri di kamera pun saya merasa minder sebenarnya. Cuman saya melatih dengan segala kekuatan saya, segala dengan kepercayaan diri saya keluarkan semua. Dan alhamdulillah hasilnya sampai sekarang. Karena mungkin sudah menjadi kebiasaan, jadi akan natural aja, nggak terlalu kaku ketika kita bicara di depan kamera. Semoga teknik ini bisa membantu untuk kalian yang sedang belajar dalam mengatasi rasa malu atau rasa grogi ketika kalian bicara di depan kamera. Dan semoga ini video adalah video untuk memotivasi kalian ketika kalian merasa aduh sudah putus asa mungkin. Tapi kalian tenang aja, nggak ada sesuatu yang sulit selama kita masih mau belajar. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan ikuti terus video-video saya selanjutnya. Jangan pernah kalian skip video saya juga. Salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.